Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita tiba pada pelajaran ke-11 dengan judul apakah lagi yang dapat aku perbuat? Saya membaginya ke dalam 4 bagian. Pertama adalah Kristus Sang Pemenang, fokus hari Minggu. Kemudian yang adil dan yang membenarkan, fokus hari Selasa. Hari Senin maksud saya. Kemudian perumpamaan kebun anggur, fokus hari Selasa dan hari Rabu. Kemudian pembersihan nama baik Allah, fokus pelajaran hari Kamis. Mari kita perhatikan pelajaran yang pertama, Kristus Sang Pemenang. Mari perhatikan tabel ini. Ada setan pada pihak yang kalah dan Yesus adalah pihak yang menang. Setan dalam pihak yang kalah berusaha untuk menyatakan bahwa dia masih berkuasa. Apa yang dilakukannya? Setan menipu, setan menuduh atau memfitnah, setan merampas kekuasaan, dan setan memerintah walau hanya sementara. Sementara di sisi yang lain, Yesus sebagai pihak yang menang, Yesus datang menyatakan kebenaran untuk menegaskan kekalahan setan. Kemudian disalib lewat proses penyaliban yang dijalaninya, Yesus menyatakan kasih dan keadilan Tuhan. Lalu kemudian Yesus menghancurkan kuasa iblis. Dan yang terakhir kita tahu, sebagai pemenang, Yesus akan memerintah selamanya. Lalu kemudian kita masuk ke pelajaran yang kedua, yang adil dan yang membenarkan, fokus di hari Senin. Tuduhan iblis terhadap Tuhan adalah tentang karakter Tuhan, yaitu tentang keadilan, kasih, dan kebenaran Tuhan. Maka untuk menjawab tuduhan yang menyerang karakter Tuhan ini, tidak cukup hanya dengan argumen, akan tetapi perlu demonstrasi atau praktek atau peragaan langsung tentang karakter Tuhan yang sesungguhnya. Dan untuk tujuan itulah Yesus datang ke dunia ini. Mari kita lihat tabel ini. Ada tuduhan setan, lalu ada jawaban melalui penyaliban. Tentang keadilan Tuhan, setan menuduh bahwa Tuhan itu tidak adil dalam mengatur dunia dan juga menghukum dosa. Dalam cerita Ayub, iblis menuduh Tuhan itu tidak adil karena manusia itu bisa taat kepada Tuhan karena diberi imbalan. Akan tetapi dari proses penyaliban kita tahu yang sesungguhnya. Justru Tuhan itu adil. Ia menghukum dosa, bahkan ia sendiri menanggung akibat dari dosa itu. Menanggung hukuman, yaitu melalui kematian Yesus di kayu salib. Lalu kemudian tuduhan setan tentang kasih. Setan katakan bahwa Tuhan itu tidak kasih. Dalam Kejadian pasal 3, setan menuduh Tuhan melarang manusia makan buah pengetahuan karena Tuhan takut manusia itu akan menjadi seperti dia. Dan seolah-olah ini membuktikan bahwa Tuhan tidak ingin manusia memperoleh yang terbaik bagi dirinya. Akan tetapi lagi-lagi tuduhan itu terbantahkan lewat penyaliban. Kenapa? Karena lewat penyaliban kita menjadi tahu bukti kasih Tuhan yang maha besar. Di sana kita tahu Tuhan mengorbankan dirinya demi menyelamatkan manusia agar manusia memperoleh yang terbaik bagi dirinya, yaitu keselamatan. Lalu kemudian tuduhan setan tentang kebenaran. Setan menyebar keraguan terhadap kebenaran firman Tuhan. Terhadap Hawa, setan katakan, kamu tidak akan mati kalau memakan buah itu. Padahal jelas Tuhan sudah katakan, jangan makan buah itu, karena ketika kamu memakannya, kamu akan mati. Tuduhan setan ini dalam memutarbalikkan firman Tuhan terbantahkan lewat penyaliban. Lewat proses penyaliban kita menjadi tahu bahwa Tuhan itu menepati janjinya. Dan Tuhan itu tepat dalam firman dan ketetapannya. Kita layak percaya kepada firman-Nya. Apa yang dijanjikannya untuk menyelamatkan manusia dilakukannya. Yaitu dengan membuktikan bahwa Tuhan itu benar. Dia mati di kayu salib untuk menebus kita dari kuasa maut. Maka kita layak percaya kepada segala firman-Nya yang adalah kebenaran. Lalu kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga, perumpamaan kebun anggur, fokus pelajaran hari Selasa dan hari Rabu. Apa yang dikisahkan dalam kitab Yesaya pasal 5 tentang kebun anggur, dilanjutkan oleh Yesus dalam Matius pasal 21. Bahkan lebih jelas, Matius pasal 21 mengarahkan kisah ini terhadap pengorbanan Yesus Kristus. Apa yang dilakukan pemilik kebun anggur itu? Pertama, dia memagari sekeliling kebun. Ini dikutip dari Matius 21. Kemudian dia mencangkul dan membuang batu-batunya. Kemudian menanami kebun itu dengan pokok anggur pilihan. Kemudian mendirikan menara untuk menjaga. Lalu menggali lubang untuk tempat memeras anggur. Kalau kita perhatikan apa yang dilakukan ini, maka ini mengarah kepada
segala upaya yang terbaik dilakukan agar memperoleh hasil yang baik dari kebun anggur itu. Kita tahu pemilik kebun anggur itu adalah Tuhan, dan kebun anggur itu adalah alam semesta atau umat-umat Tuhan. Jadi Tuhan melakukan yang terbaik agar kebun anggur itu memperoleh hasil yang baik pula. Tapi apa yang terjadi? Dalam kitab Yesaya pasal 5, justru yang diperoleh adalah anggur yang asam. Lalu dalam Matius pasal 21, lebih parah lagi bahwa pemilik anggur itu tidak mendapat apa-apa. Karena ketika ada utusan yang diutus meminta hasil dari kebun anggur itu, mereka yang disuruh menggarap tidak memberikan apa-apa. Kemudian sang pemilik kebun itu mengutus utusan lain yang adalah anaknya dan berharap bahwa yang menggarap itu akan segan, menghargai, lalu memberikan hasil. Namun justru sebaliknya, justru anak dari pemilik kebun anggur itu dibunuh. Ini bercerita tentang Yesus dalam hal pengorbanan. Tuhan mengutus Yesus untuk mati di kayu salib, untuk menebus manusia, untuk membuat yang terbaik bagi kehidupan manusia. Walau pada akhirnya, walaupun sudah diberikan yang terbaik oleh Tuhan bagi kita, yaitu kematian Yesus, ternyata tidak serta-merta itu membuat semua manusia menerima yang terbaik pula dalam kehidupan mereka. Karena belum tentu mereka akan menerima pengorbanan itu. Namun terlepas dari apakah manusia menerimanya atau tidak, yang pasti Tuhan sudah membuat demonstrasi yang terbaik, pertunjukan yang terbaik, kenyataan yang terbaik tentang bukti kasih-Nya yang besar, yaitu dengan kematian Yesus di kayu salib. Itu sebabnya sang pemilik kebun anggur berkata, apalagi yang harus diperbuat? Mengapa bertanya demikian? Karena sesuatu yang terbaik sudah dibuat untuk keselamatan manusia. Lalu kemudian bagian yang terakhir, bagian keempat, pembersihan nama baik Allah, fokus di hari Kamis. Nama Allah itu berhubungan dengan karakter Allah. Ini yang sedang kita bahas dari beberapa minggu yang lalu. Maka kalau dikatakan pembersihan nama baik Allah, ini sama dengan pembersihan karakter Allah. Jadi karakter itu perlu ditegaskan kembali, perlu dinyatakan, dibuktikan bahwa itu tidak seperti yang dituduhkan oleh iblis. Melalui apa karakter Allah itu yang dirusak oleh setan itu akan dipulihkan? Melalui apa? Pertama, itu dipulihkan dengan jelas melalui rencana penebusan atau proses penyaliban Yesus. Jadi ketika kita mempelajari tentang penyaliban, maka segala tuduhan setan itu tentang karakter Tuhan menjadi terbantahkan. Lalu yang kedua, karakter Tuhan itu diperbaiki dalam penghakiman pasca kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita tahu berdasarkan 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3 bahwa orang-orang kudus yang ditebus itu juga akan menghakimi malaikat, dan lewat realita itu kita akan melihat hal-hal yang selama ini tersembunyi menjadi terbuka, dan kita akan nyatakan bahwa benarlah Tuhan sebagai Tuhan yang benar dalam kasih, keadilan, dan kebenarannya. Bukan seperti yang dituduhkan oleh setan. Lalu kemudian dalam 1 Korintus 4 ayat 5, ketika semua yang selama ini tersembunyi dinyatakan langsung oleh Tuhan, maka lewat proses-proses ini, karakter Tuhan itu dipulihkan, nama baiknya dipulihkan. Dan kita akan benar-benar mengakui dan menerima bahwa segala yang disampaikan oleh setan selama ini adalah kebohongan, dan yang nyata dan benar adalah apa yang Tuhan akan singkapkan kepada kita semua. Inilah garis besar pelajaran sekolah sahabat kita. Semoga menolong Anda memahami pelajaran sekolah sahabat ini ketika Anda mempelajarinya secara pribadi, dan Anda akan mendapat berkat lewat pelajaran ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.